Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya, para peternak, kawan-kawan petani di seluruh Indonesia? Saya selalu berharap kalian semuanya tetap sehat dan tetap bersemangat dalam berkarya. Agro TV sekarang berada di kandang Silo Utomo Farm, sebuah indukan ayam ini yang sengaja diproduksi untuk menghasilkan ayam jobber. Apakah ayam jobber itu? Kita akan bincang-bincang dengan Bapak Silo Utomo tentang ayam jobber, ayam unggulan yang sekarang sangat diminati. Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan di subscribe. Diperiksa kalau di bawah ini tulisan subscribe masih berwarna merah, ditekan saja hingga berubah menjadi hitam. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Agro TV, berbagi sukses dari orang sukses. Sudah di samping saya Pak Silo Utomo, yang punya apa namanya peternakannya? Wiro Utomo Farm. Oh, Wiro ya? Iya. Wiro Utomo Farm. Sorry. Saya awal-awalnya tadi menyebutnya Silo Utomo Farm. Wiro Utomo Farm. Yang ada di desa Dusun Karangan, Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Gampang ya carinya. Iya. Dari Pacet itu ke belok kanan itu langsung ketemu desa Kesiman Karangan. Anda ini kan ahlinya di bidang peternakan ayam jobber, ya. Ayam jobber mulai dari produksi bibitnya ya sampai peternak penjualannya. Itu kan untuk orang awam pemula itu butuh tahu. Kan ada ayam broiler, ada ayam apalagi ayam Jantan. Ayam aka, ya, ayam potong itu ayam apa namanya? Broiler. Kalau yang mana itu? Pejantan, Ya, yang putih ya, itu. jantan itu. Kalau yang petelur itu apa namanya? Layar. Ada aka, ada jobber. Ulu banyak sih. Ayam jobber itu ayam apa, Pak Silo? Ayam jobber persilangan dari ayam Bangkok, jantan Bangkok, sama betinanya ayam petelur. Warna yang merah-merah di kandang tadi ya? Iya. Itu selain Bangkok apa ada apa saja itu? Pelung. Ada pelung juga ya? Pelung, sama ayam gaok Madura. Ayam gaok Madura. Itu disilangkan dengan ayam petelur yang merah tadi itu. Iya. Persilangannya dari sekian ribu tadi itu kan ada pejantannya cuma sekitar 100 kali ya? Iya. Ya. Itu mengawinkannya gimana? Saya pakai sistem IB, Pak. IB itu inseminasi buatan. Jadi dibantu gitu ya, ada teknisnya tersendiri. Iya. Gitu ya. Jadi menghasilkan ayam Jawa super ya. Terus apa tujuannya orang beternak ayam jobber itu? Apa diambil telurnya, apa dijual untuk diambil dagingnya? Kalau jobber dijual daging. Dagingnya ya, gitu ya. Tapi kalau ditelurkan gimana? Kurang maksimal. Kurang maksimal ya. Perbedaannya ayam Jawa super dengan ayam kampung biasa yang ya ayam kampung lah. Apa perbedaan? Yang pasti perbedaannya pertumbuhannya lebih cepat ayam jobber daripada ayam kampung biasa. Ya, tapi dagingnya sama ya? Rasanya sama. Sama dagingnya ya. Terus dari ketahanan penyakit gitu? Kalau ketahanan penyakit sama. Sama gitu ya. Yang bedanya apa, ayamnya lebih besar gitu ya? Iya. Lebih besar gitu daripada ayam. Lebih cepat pertumbuhannya. Lebih cepat pertumbuhannya. Ayam jobber itu kalau diambil dagingnya berarti kan anggap aja itu ayam pedaging, ayam kampung pedaging gitu ya? Iya. Jadi ayam kampung tapi pedaging. Pedaging. Dari persilangan tadi itu tadi. Iya. Itu kalau kita pelihara itu butuh waktu berapa lama? Kalau pakannya standar yang protein, ini ngomong pakan ya. Yang 20%, protein 20% itu 60 hari sudah harus panen ya? Panen. Ya, harus panen.
Nggak misalkan 3 bulan atau 90 hari gimana? Boleh nggak? Maksudnya itu rugi nggak? Kalau kita pelihara segitu? Ya enggak. Tetap bisa besar ya Tetap ayamnya. besar. Tapi pasar butuh yang ukuran 1 kiloan. 1 kilo. 1 kilo itu bisa dicapai dengan dalam waktu 60 hari. 60 hari. Itu sudah mencapai 1 kilo atau 9 on lah, 9 on sampai 1 sampai 1 kilo 1 on, 1 on. gitu ya. Apakah beternak ayam joper itu menguntungkan? Maksudnya tidak naik turun harganya? Kalau harga naik turun, Pak. Mm-mm. Pernah rugi pas waktu PPKM pertama Oh itu gitu harga ya, itu hancur. mungkin karena bencana ya. Iya. Kalau hari-hari biasa mungkin kalau ruginya ya nggak seberapa gitu ya. Maksudnya naik turunnya nggak sedrastis, nggak se ekstrim ayam potong ya. Iya. Masih aman ya. Aman. Masih aman, masih menguntungkan ya. Iya. Kalau sekarang harga masih enak. Masih bagus. Pak Selo, ini kan bagi pemula itu kalau mau mencoba untuk beternak ayam joper itu pemula yang mungkin dananya tidak seberapa gede ya. Itu berapa ekor dulu? Ya untuk buat percobaan pembelajaran atau iseng ya. Itu ya 100 ekor, 200 gitu ya. 100 ekor, ya, 200 ekor gitu ya. Untuk sampingan lah. Ya untuk sampingan. Pakai box ya, 1 kali 2 meter gitu. Di samping-samping rumah itu bisa ya. Iya, bisa. Ya. Nah, yang paling penting itu kan penjualan. Kalau kita memelihara sukses tapi kalau enggak menjualnya enggak bisa kan ya percuma. Nah, ayam joper ini untuk penjualannya ya enggak susah. Saya kan dari penetasan saya kirim ke peternak nanti untuk wilayah sekitar. Ya, sekitar Mojokerto ini. Iya. Panen saya ambil lagi. Gitu saya beli lagi. Begini berarti kita simpulkan bahwa peternak joper itu di setiap daerah itu mesti ada komunitasnya ya. Iya. Ya. Jadi bagi kalian para pemula yang ingin beternak joper, ayam joper itu bisa mencoba 100 atau 200. Penjualnya bagaimana? Dengan malas-malas, kita harus sering bergabung dengan komunitas. Ada di Facebook, ya ada di banyaklah tempat untuk komunitas peternak ayam joper. Sehingga kita bisa gampang untuk menjual. Dari komunitas itu ada juragan ya. Ada juragan yang mengambil pengepul gitu ya. Dengan harga yang tetap tidak monopoli tentunya. Enggak sama. Ya, enggak sama ya. Iya, sama. Ya. Kalau para pemula butuh DOC joper, bibitan joper yang unggul, tentunya Pak Selo siap melayani ya? Siap melayani ya? Siap. Jadi bagi kawan-kawan yang berminat beternak ayam joper, Pak Selo menyiapkan DOC joper unggul yang sudah disortir. Jadi 1 boxnya itu nanti harganya berapa? Kalau sekarang itu harganya berapa Pak? Pak Selo? 450.000 per box diimbui atau dapat bonus 2 ekor. Itu sekarang harga sekarang. Enggak tahu kalau 1 bulan ke depan setelah video ini diupload itu harganya naik atau turun. Anda bisa ngecek di kolom deskripsi. Di situ ada nomor teleponnya Pak Selo Utomo yang punya Wira Utomo Farm. Ya. Jadi tetap semangat. Kita mendapat motivasi dari Pak Selo Utomo ini yang pengalaman jatuh bangun di dunia peternakan. Pak Selo bisa memberikan pesan-pesan kepada peternak pemula gitu. Ya, bagi pemula yang penting jangan patah semangat, terus maju, berkreasi, jangan cepat menyerah dengan keadaan yang sekarang ini. Kalau sudah punya niat, langsung dilaksanakan. Eksekusi. Ya, dieksekusi istilahnya Pak Selo. Jangan ditunda-tunda. Kalau punya niat segera dieksekusi, telepon Pak Selo, nanti
transfer uangnya atau gimana modelnya, rekening bersama atau bagaimana, sama Pak Selon kirim di UC-nya. Jadi kalau semakin Anda menunda niat baik Anda, maka Anda semakin menunda keberhasilan. Kan gitu ya? Iya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.